seakan-akan beliau ini udah menuntun saya gimana ya gue ngomongnya. Gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli pertama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kali ini gue pengen cerita banget. Sebenarnya dari dulu gue pengen cerita tentang pertama kalinya gue datang ke sini guys gitu. Pertama kalinya datang ke Malaysia gitu. Ternyata penuh perjuangan pada waktu itu guys, karena di tahun-tahun itu ya Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja, dan keadaan ekonomiku di keluargaku itu pokoknya lagi nggak baik-baik aja gitu guys. Kebetulan pada waktu itu karena aku tuh udah ditinggal ayah, ditinggal bapak itu dari kecil, dari adikku kecil. Adikku dua, perempuan, dan yang satu masih ya kecil lah, umur 4 tahun, yang satu masih umur sekitar 8 bulan lah gitu. Dan ayahku tuh pisah sama ibu gitu, sama mak gitu ya. Setelah itu awal aku kesini ke Malaysia itu karena bagi aku itu nggak mungkin aku nyuruh mak aku tuh kerja kan. Aku sebagai anak laki-laki, anak yang pertama, jadi gue tuh bingung mau kerja kemana ini. Sedangkan uang nggak punya, mau ke merantau ke luar negeri itu nggak punya uang gitu. Alhamdulillahnya itu gue ada om, ada paman gitu, ada pakcik yang sudah kerja di Malaysia, udah agak lama di Malaysia, sekitar 2 tahun. Beliau habis kontrak, habis itu pulang ke Indonesia. Alhamdulillah beliau ngajak aku nih kerja ke Malaysia gitu. Pada waktu itu ngajak aku ke Malaysia, dan aku dibawalah ke Malaysia. Ini cerita singkatnya aja udah, biar nggak lama-lama gitu ya. Setelah itu sesampainya di Malaysia itu, ini cerita di Indonesia dulu ya. Di Indonesia tuh yang namanya aku tuh hidup di kampung ya. Hidup di kampung tuh, dan aku tuh bukan orang punya, aku orang nggak punya gitu guys. Jadi mau datang ke Malaysia tuh ya pinjam ke tetangga. Pinjam, kalau istilah dulunya itu pinjam sapi guys, pinjam lembu dijual gitu. Nanti aku tuh kalau udah ada uang beli lembu dan dibagi lagi ke tetangga gitu, ke jiran gitu guys. Nah dari situlah aku dapat untuk tambang ke Malaysia, dapat uang untuk buat tambang ke Malaysia. Dari situlah aku tuh berangkat on the way ke Malaysia. Sesampainya di Malaysia, pertama kalinya nyampe di Malaysia tuh nyampenya di Puchong Kinrara dulu, di Kinrara. Dan turunnya dari KLIA itu aku langsung ke IOI Puchong Jaya pada waktu itu. Gue lupa tahunnya, tapi pasporku yang lama itu masih ada. Habis itu dari IOI Puchong Jaya itu pertama kalinya aku nyampe ke Malaysia. Yang pertama kalinya yang buat shock gue tuh, gue naik bus pada waktu itu, naik bus rapid, gue ingat banget. Dan bayarnya itu padahal jauh ya, agak jauh lah gitu, agak jauh dari IOI Puchong Jaya itu ke Kinrara, itu ya agak jauh lah gitu ya. Memang kalau pakai motor, pakai apa ya deket, tapi waktu itu dulu karena di Puchong itu pembangunannya belum pesat dan belum seperti sekarang. Ya jauh, agak jauh sih perjalanannya naik bus itu, bus rapid KL itu bayarnya
berapa aja dulu ya, sekitar 80 sen apa 1 ringgit gue lupa gitu. Pokoknya murah-murah banget loh. Gue terkejut lah. Sedangkan di tempat kita itu perjalanan segitu ya. Perjalanan segitu udah sekitar 6.000 sampai 10.000 guys gitu. Belum ada calo lah, itulah kalau di Indonesia. Tapi di sini nggak ada calo. Yang hebatnya lagi di sini tuh nggak ada kondekturnya, nggak ada calo, nggak ada kondekturnya. Itu yang gue heran, yang gue culture shock, bener-bener kok gini yang ada dalam pikiran gue sebelum berangkat itu ya sama aja lah Malaysia dengan Indonesia, orang deket-deket aja. Dan apa, orang-orangnya ya agak-agak sama lah gitu, pokoknya sama lah, dikirain sama. Setelah sampai sini, waduh, ternyata beda banget gitu ya. Yang selama ini gue lihat di Indonesia itu di Malaysia nggak ada guys. Ini cerita dulu ya, bukan cerita sekarang. Cerita dulu waktu pertama kalinya datang ke Malaysia. Dan setelah itu gue ada di satu perempatan di lampu merah gitu ya, traffic light. Di situ di traffic light itu ada sepi lah gitu ya. Jalan itu sepi, hanya satu bus itu. Dan ada moto di sebelahnya, ada moto, ada kereta gitu. Dan di perempatan jalan ini, di perempatan jalan itu, yang sebelah kiri, sebelah kanan, dan di depan itu nggak ada kendaraan pada waktu itu, sepi. Sebelah kiri saya itu, di sebelahnya bus itu banyak moto, banyak kereta. Dalam pikiran, ini kalau di Indonesia, ini bus ini udah maju nih walaupun merah. Yang moto ini pasti udah lalu nih. Tapi di Indonesia enggak. Di Malaysia, sorry. Di Malaysia itu enggak, guys. Walaupun sepi, nggak ada kendaraan dari kanan kiri, traffic light nih merah nih, yang dari kita merah. Kalau di Indonesia diterabas saja. Di sini enggak guys, berhenti dengan taat tuh orang-orangnya. Gue terkejut, ternyata iya beda banget dengan Indonesia, gue bilang gitu dalam hati ya. Dan gue sempat cerita sama paman, sama pakcik saya itu. Emang kalau di Malaysia emang kayak gitu om, aku panggilnya om gitu ke pakcik saya ini. Ya emang gini, kenapa emang? Ya om kan bisa lihat sendiri kalau di Indonesia kalau lampu merah di kanan kiri kosong, kanan kiri nggak ada motor, tak ada kereta, pasti bus ini udah lalu lah. Diterobos itu lampu merah, dan itunya di apa, moto-moto ini semuanya pasti nerobos semuanya. Iya kalau di Indonesia, di sini nggak boleh katanya. Loh kenapa om? Ya emang orangnya kayak gini, orang Malaysia tuh taat sama hukum yang sudah berlaku gitu. Oh, gue terkejut, bener-bener terkejut gue. Ini yang buat kata shock. Yang lagi setelah sampai ke sana, setelah sampai ke tempatnya om aku, tempatnya pakcik saya ini, itu di perumahan. Kebetulan itu di storenya bosnya om saya ini, di store lah, tapi ada bilik-biliknya di atas gitu, khusus untuk pekerjanya gitu. Dan di bawah tuh store untuk tempat-tempat apa ya, pekerjanya gitulah, tempat barang-barang kerja gitu guys. Store-nya di bawah, dan di atas itu ada bilik-biliknya gitu. Itu di perumahan di Kindara dulu. Setelah itu gue masuk, dan gue diajak keluar sama om aku, diajak keluar ke kedai runcit gitulah. Kedai runcit itu kedai Melayu. Dan di situ karena gue gak bisa bahasa Melayu, gue pakai bahasa Indonesia. Dikirainnya takutnya gue tuh orang-orang sini tuh akan marah gitu karena gue gak pakai bahasa Melayu ya. Ya aku bilang, aku minta maaf dulu. Panggilnya Mas dulu guys, bener. Gue manggilnya Mas, bener. Sumpah ini gue manggilnya Mas. Kayaknya karena gue bener-bener gak tahu kan. Mas mau beli rokok, gue bilang gitu. Waktu itu aku masih hisap rokok, dan sekarang udah gak hisap rokok. Mas, aku mau beli rokok gitu. Dia mungkin paham ya. Dia diketawa dia. Ketawa. Abang baru ya dari Indonesia katanya.
iya baru sampai aku bilang gitu. Baru sampai baru tadi Pak, tadi pagi aku bilang gitu. Sampai ke sini. Terus dia cerita ternyata orang-orang sini itu ramah-ramah guys. Bahkan gua itu kenal pertama kalinya dengan tukang kedai itu dan sampai akrab banget. Sampai akrab banget gua diajak ke rumahnya, diajak main ke rumahnya. Udah berapa minggu di sini, udah berapa minggu di Malaysia itu habis cuti gitu. Ketika aku ke kedainya pasti aku diajak jalan ke rumahnya. Di rumahnya tuh dulu ada pohon mangga guys, ada pohon mangga dan gue selalu dikasih tuh mangganya di apa ya, kalau kata orang Indonesia rujaan gitu, buat rojak lah gitu guys, karena gue suka rojak gitu, buat rojak gitu. Dan hampir setiap minggu tuh aku diajak ke rumahnya, tapi sayang beliau sekarang sudah wafat. Beliau sudah wafat sekitar tahun 2017 dulu. Beliau wafat di Kendara sana di rumahnya. Dan sekarang tinggal ayah sama ibunya. Beliau masih muda seumuranku dan beliau sangat ramah dengan keluarganya, semuanya ramah dengan saya, dengan Pak Cik saya. Padahal dengan Pak Cik saya itu nggak seberapa kenal gitu. Cuman karena dengerin omonganku yang pakai bahasa Indonesia itu ya karena gue nggak tahu gitu, nggak pandai lah gitu bahasa Melayu ya, jadi pakai bahasa Indonesia. Dari situlah mereka suka. Dan jiran-jirannya pun sama karena aku sering ke rumahnya. Jiran-jirannya pun sama, ramah gitu. Apa ya? Ya ketika kan di sebelahnya beliau itu ada surau. Aku tuh sering sholat di surau itu. Ya saling nyapa gitu. Kayak aku tuh kayak nggak asing, itulah makanya aku pertama kali datang ke sini langsung apa apa ya? Ya langsung kerasan kalau dia udah langsung inilah, langsung kayak keluarga, kayak kayak udah di kampung sendiri gitu. Jadi nggak banyak kepikiran ke Indonesia gitu guys, bener. Biasanya aku tuh ketika merantau kemana dulu, karena gue pernah merantau juga di Indonesia tapi bukan ke luar negeri. Aku tuh ketika ke Surabaya, ke Bali gitu, kayak kepikiran banget ke orang Indonesia, kayak ke orang kampung gitu. Kayak gimana mau pulang mau gini. Tapi setelah datang ke Malaysia itu, mungkin karena kekeluargaannya orang-orang Malaysia itu sangat kental banget gitu, keramahannya mungkin. Itu disitulah gue nggak kepikiran gitu, nggak kepikiran, nggak kayak waktu itu gitu. Enak rasanya, gimana ya gue ceritain ya, gue nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata, bener-bener langsung gue kayak menyatu banget sama orang-orang sini. Ya Allah ya, sayangnya dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada apa, jadi aku nggak bisa cerita ini semua ya. Orang-orang itu sampai sekarang terjalin hubungannya, masih bersilaturahim. Di Lebaran, di hari raya kemarin itu aku datang ke rumahnya. Alhamdulillah beliau ya udah sepuh ya, eh, udah ya udah tua lah gitu kasarnya. Sekarang masih ada semuanya, tapi anaknya yang kawan saya itu udah meninggal di tahun 2017. Itu hari beliau meninggal di Kinara juga karena sakit. Gue sempat ke kubur beliau karena berdekatan dengan rumahnya di Kendara itu. Jadi sempat di hari raya kemarin, karena gue bersahabat banget dengan beliau. Beliau orang Perak aslinya, orang asli Perak. Dan sekarang beliau beli rumah, ayahnya itu beli rumah di sini dan sekolah di sini dan juga lahirnya di sini. Tapi asal usulnya ayah dan ibunya itu orang Perak guys, gitu dulu. Ramah banget. Beliau seperti keluarga keduaku di sini gitu. Karena awal mula aku ke sini yaitu beliau yang membuat saya itu betah di sini gitu, membuat saya itu tahu gimana Malaysia gitu. Dan banyak hal yang saya belajar dari beliau, keluarganya beliau, dari masyarakat yang ada di sana kental banget. Ke yang di Kendara itu dulu sampai sekarang pun sama lah. Banyak orang Perak dengan Kedah. Banyak orang Perak dengan Kedah. Mudah-mudahan beliau di sini mudah-mudahan beliau nonton. Kebetulan beliau juga sering kali nonton video-videoku dan
Beliau selalu memberikan masukan, jangan ini Ramdi, jangan itu Ramdi, pasti beliau bilang gitu. Ini tak boleh, ini gitu gitu. Selalu memberikan masukan kepada saya. Itu beliau sampai sekarang itulah dianggap, saya itu nganggap beliau sebagai ayah dan ibu saya di sini gitu, di Malaysia ini. Dan eh, bukan hanya murahnya makanan ya yang gue ceritakan, tapi juga di sini yang pertama kali buat gue shock itu ketika macet atau ketika jam itu nggak berebut mau masuk ke depan, tapi tetap antri aja, tetap beratur kayak mau antri makanan, beratur makanan gitu guys. Dan pasti ada jalan untuk moto. Itu yang gue terkejut, betul bener, sumpah gue terkejut pertama kalinya. Loh kok bisa kok? Karena kami sebagai orang Indonesia nih udah kebiasaan kan berebut motor, apa mobil kereta gitu udah berebut mau masuk ke depan. Jadi nggak ada jalan untuk moto ketika jam gitu kalau di Indonesia. Ketika kita itu sudah terbiasa seperti itu. Dan ketika kita melihat ada sesuatu yang berbeda, rapi gitu, tertata, kayak ditata bener-bener gitu, gue terkejut guys, kok bisa orang Malaysia gitu, bisa melakukan seperti ini gitu. Di tengah itu masih ada jalan buat moto, dan motonya kenceng-kenceng guys, laju-laju gitu. Dan gak ada, iya, gimana ya, kok, iya, gue gak bisa ngungkapin dengan kata-kata, bener. Benar, ini cerita dulu, bukan cerita sekarang. Sekarang tambah rapi lagi, tambah bagus lagi kan. Ini cerita dulu, waktu pertama kali gue datang ke sini. Sebenarnya banyak gue pengen ceritain tentang masa laluku ketika pertama kali datang ke Malaysia. Gue banyak belajar guys, benar-benar banyak belajar. Selain di Puchong, gue ada pengalaman di Sungai Besi karena gue agak lama di Sungai Besi dulu. Dan di sana gue banyak belajar sama orang-orang Melayu. Bahkan gue sampai kenal dengan satu ustadz itu yang membuat saya itu apa ya, ya istilahnya kembali ke Islam gitu. Maksudnya bukan gue keluar dari Islam ya. Gue dulu ya seperti yang kalian tahu, orang-orang Indonesia tuh kebanyakan walaupun Muslim ya tetap mabuk, minum minuman keras gitu. Dan setelah gue kenal dengan ustadz itu, semuanya total berubah. Ustadz itu yang membimbing saya sampai saat ini. Sampai sekarang ada ustadznya. Dan saya ketika ada waktu, ketika ada cuti, pasti saya datang ke rumahnya. Karena bagi saya beliau adalah guru. Beliau yang selalu memberikan nasihat saya. Seakan-akan beliau ini udah menuntun saya. Gimana ya gue ngomongnya. Ya seperti itulah guys. Gue gak bisa panjang lebar cerita beliau karena beliau sangat berjasa sama saya. Sebenarnya banyak yang gue ceritain. Banyak sekali gue ceritain pengalaman-pengalaman yang dulu yang pertama kali datang ke Malaysia. Insya Allah nanti ada waktu saya akan ceritakan lagi tentang pengalaman-pengalaman saya. Insya Allah gue ceritain nanti guys. Ini waktunya udah panjang kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.